Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk memperbaiki stylenya ya dari CSS ke HTML ya. Nah, kita lihat kembali kode yang mau kita buat seperti ini ya. Yang pertama kita akan perbaiki itu bagian kepala nih, headernya. Yang pertama kan bisa lihat ada perbedaan font ya, size-nya, font size-nya. Nah, sekarang kita perbaiki dulu untuk font size yang bagian atas ini. Kita pakai dia yang 48. Itu bagian H1-nya ya, satunya. Jadi kita bisa lihat untuk ukuran font H1-nya dan menyerupainya. H1-nya dia 48 pixel. Lalu yang bagian ini navigasi dan paragraf juga berbeda ya. Kita pakai yang 24 pixel. Jadi yang ini pakai yang anchor, kita kasih font size di situ. Itu sebenarnya sebesar 24 pixel. Nah, jadi seperti ini, dan ditambahkan juga di bagian paragraf itu sebesar sama 24 pixel juga. 24 pixel font size, 24 pixel. Oke, itu yang pertama. Tapi untuk yang bagian headernya dulu nih kita perbaiki. Bagaimana caranya biar dia bisa seperti ini dari kiri dan kanan ya, sejajar. Nah, kembali lagi pakai yang flex. Jadi buat dulu tagar head ya, karena di sini kita pakai ID kalau nggak salah ya, seingat saya ID kemarin. Nah, ID tagar head seperti ini, lalu masukin displaynya adalah flex. Oke, kalau kalian buat flex dia akan otomatis ke kiri, kecuali tadi kalian buat flex directionnya itu adalah kolom, maka dia akan ke bawah. Oke, selanjutnya kita atur untuk itemnya secara vertikalnya, kita atur dia center ya, jadi dia ke tengah nih seperti ini. Lalu yang berikutnya justify kontennya secara horizontal, kita atur ya dari kiri dan kanan pakai space between aja, jadi dia melebar ke kiri dan ke kanan, di tengah itu kosong gitu biar serupa dengan yang di awal. Oke, itu yang berikutnya kita tambahin pakai padding aja. Sebenarnya bisa pakai margin, cuman saya saranin untuk ini pakai padding aja, dari biar beri jarak ya kiri dan kanannya. Kita pakai yang namanya padding sebesar 16 pixel dan 128 pixel, jadi dia lebar banget nanti. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian headernya. Lalu yang bagian berikutnya kita yang perlu tambahin adalah ukuran dari, atau apa sih batunya nih, margin dari nih H1 ini kita perlu perbaiki nih. Nah, kita bisa perbaiki dengan cara kita kasih di sini tagar baru atau ID baru. Cuman kalau mau cepat kita pakai yang kombinator aja ya, selection kombinator. Caranya gimana ya, kembali lagi ini kan di head ya, di headernya, lalu tinggal kasih dia di H1. Maka gimana caranya? Cara descendant header H1, jadi ini keturunannya H1, tinggal masukin ke sini. Yang kita ubah adalah marginnya sebesar 0. Nah, nanti akan berubah sendiri yang bagian khusus yang ini ya, headernya doang. Nah, seperti itu gapnya. Oke, kalau sudah bagian headernya, sekarang kita bagian landing nih. Nah, tadi sebelumnya kita sudah buat landingnya pakai kelas ya, cuman karena itu spesifik cuma satu doang ya, kita ubah jadi ID. Landing di mana ya tadi? Kita buat taruh landingnya di sekitar mana ya? Aduh, kelihatan nih, kita jadi ID aja. Nah, jadi ID aja. Ini berarti kita atur jadi nih, jadi tagar. Oke, sudah bagus. Kita lanjutin. Kita mau atur untuk yang bagian sini, di bagian landing ini dia ke kiri ya, lurus sejajar seperti ini. Maka kita kembali lagi pakai flex. Maka kita pakai tagar landing ya. Ini satu landing semua di section ini. Maka pakai landing, lalu kasih display, kasih di display X. Nah, dia akan ke kiri ke kanan. Dan tunggu dulu, ini seharusnya ke bawah, berarti ada yang salah di bagian sini, di bagian landing dengan buttonnya. Oh iya benar, ini harusnya satu divisi dengan yang ini, dengan judul ini, dan ke bawah harus satu divisi. Berarti ini kita ambil, lalu kita taruh dia di bawahnya seperti ini.
tinggal perbaiki. Ini kita copy dikit. Oke. Nah, seperti itu. Nah, oke, tinggal di save. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang tinggal perbaiki aja untuk pengaturan dia bagaimana. Ini kan mau dibuat seperti ini ya persisnya. Berarti yang pertama kita perlu tambahkan itu adalah suatu kita kasih untuk itemsnya dulu, align itemsnya di center. Kita taruh di tengah, jadi semuanya di tengah ya. Sama seperti ini, dia ke bawah juga centernya secara vertikalnya. Sekarang secara horizontalnya berarti pakai justify content. Nah, justify contentnya kita pakai yang space between juga ya, meskipun nantinya nggak terlalu banyak berpengaruh seperti ini ya. Ya setidaknya dia ada lebih rapi lah kita sebut dengan cara menggunakan justify content. Lalu yang berikutnya kita tambahin juga dia, nah ada nih yang baru nih, namanya column gap. Nah, column gap ini fungsinya apa? Jadi kalau kalian lihat di sini kan agak mepet ya gini. Ya gimana biar kita kasih gap gitu biar nggak terlalu mepet gitu ya, pakai column gap. Dan column gap yang kita pakai di sini adalah 16 pixel. Atau misalnya biar lebih jelas ya, 16 pixel nih. Kalau tadinya kalian buat berapa ya? 30 pixel. Nah, tapi karena ini sepertinya nggak ngaruh ya, jadi nggak terlalu penting, tapi kita tetap pakai 16 pixel ya. Nah, berikutnya untuk yang berikutnya kita kasih jarak ya antara yang kiri dan kanannya. Gimana caranya? Ini kan ada jarak ya, tapi ini kan per section ya, berarti kita pakai aja yang namanya padding. Nah, caranya gimana? Ya buat aja section, jadi nanti setiap section gitu, nggak cuma yang ini ya, cuman yang di bawah juga ikutan. Kita kasih yang namanya padding sebesar 64 pixel dengan 128 pixel. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu, jadi semua ikutan. Nah, jadi untuk landing dan headernya kita sudah selesai. Kita akan lanjut di video yang berikutnya.